Nih. Maria mengulurkan tangannya ke hadapan Aidan sembari ingin menyerahkan kunci motornya kepada lelaki itu. Aidan melirik sebuah kunci motor dengan gantungan kepala Hello Kitty yang berada di telapak tangan Maria sambil tersenyum sinis. Jadi kamu serius, ingin aku mengemudikan skuter kekanak-kanakan seperti ini? Ya, jawab Maria sambil menganggukkan kepalanya. Aidan tertawa lepas setelah mendengar permintaan aneh Maria. Sedangkan gadis itu masih menatap Aidan dengan tatapan serius. Dengar ya, cantik. Maaf sebelumnya, aku rasa hanya laki-laki bodoh yang mau menaiki motor dengan stiker aneh seperti itu. Kalau kamu sebagai seorang perempuan sih, ya, mungkin tidak masalah. Tetapi bagi seorang laki-laki, ini adalah penjatuhan harga diri, ucap Aidan sambil terkekeh. Walaupun Aidan terlihat seperti bercanda, tetapi Maria benar-benar kesal mendengar jawaban lelaki itu. Ia segera berbalik kemudian kembali menuju motor Matic yang berada tak jauh darinya. Aidan panik ketika melihat Maria berjalan meninggalkannya. Ia segera menyusul Maria dan meraih tangan gadis itu. Sini, mana kunci motormu? Tanya Aidan. Mau apa lagi, Tuan? Bukankah Anda tidak ingin harga diri Anda jatuh dengan menaiki motor saya? Kesal Maria. Tanpa menghiraukan ucapan kesal Maria, Aidan mengambil paksa kunci tersebut dari genggaman Maria. Setelah berhasil mendapatkan kunci motor tersebut, Aidan membawanya menuju pos keamanan sekolah. Pak, saya titip motor itu, ya? Nanti salah satu anak buah saya yang akan mengambilnya, ucap Aidan sembari menyerahkan kunci motor milik Maria kepada security tersebut. Baik, Tuan. Tidak lupa, Aidan juga memberikan uang kepada security tersebut sebagai imbalan karena sudah bersedia membantunya. Melihat kunci motornya diserahkan begitu saja kepada security, Maria pun berontak. Tuan Aidan, kenapa kunci motorku diserahkan kepada Pak Security? Kesalnya. Aidan malah tersenyum dan hal itu membuat Maria sekalian kesal dibuatnya. Hal pertama yang harus aku lakukan adalah menyingkirkan motor itu. Dan yang kedua adalah Aidan menyeringai menatap Maria kemudian melangkah menghampiri gadis itu. Semakin dekat dan semakin dekat. Sedangkan Maria semakin memundurkan tubuhnya, mencoba menjauhi Aidan yang kini mendekatinya. Kamu mau apa? Menculikmu. Aidan mengangkat tubuh Maria kemudian membawanya menuju mobil sport miliknya. Maria menjerit dan meminta Aidan untuk melepaskannya. Ah, tolong. Lelaki ini mau menculikku. Teriak Maria sembari memukul-mukul punggung Aidan. Bukannya marah, lelaki itu malah tergelak. Berteriaklah sesuka hatimu, Nona Alexander. Tidak akan ada yang percaya lelaki setampan dan sekeren aku menculik gadis sepertimu. Sialan, gerutu Maria. Setibanya di depan mobilnya, Aidan membuka pintu mobil tersebut kemudian memasukkan tubuh Maria secara paksa ke dalam mobilnya. Ah, kamu menyebalkan, Tuan Aidan. Teriak Maria sembari merapikan baju dan roknya yang berantakan akibat digendong paksa oleh Aidan. Aidan hanya tersenyum dan segera melajukan mobil mewahnya meninggalkan sekolah itu. Di perjalanan, Maria tidak bicara sepatah kata pun. Ia terus menekuk wajahnya dengan tatapan yang terus fokus ke depan. Aidan beberapa kali melirik Maria dan semakin kesal gadis itu kepadanya, Aidan semakin penasaran dibuatnya. Apa kamu tahu, Nona Alexander? Semakin kamu marah kepadaku, semakin aku bersemangat ingin meluluhkan hatimu, ucap Aidan sembari tersenyum manis menatap Maria. Maria memutarkan bola matanya sambil memasang wajah malas. Namun, dia tetap tidak ingin menoleh kepada lelaki itu. Lihatlah aku, cantik. Aidan meraih wajah Maria agar gadis itu menoleh kepadanya, tetapi dengan cepat Maria menepisnya. Jangan sampai aku menggigit tanganmu, ya? Kesal Maria. Aidan kembali tergelak. Oh, aku tidak takut, cantik. Aku bahkan bersedia menyerahkan tanganku untuk kamu gigit, jawabnya. Ya, tentu saja Maria semakin kesal. Ia kembali diam dan menutup mulutnya rapat. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Aidan menghentikan mobil mewah tersebut di tempat parkir sebuah mall. Mall yang dikunjungi oleh Maria dan Dylan kemarin. Aidan membukakan pintu untuk Maria dan meminta gadis itu untuk ikut dengannya. Tersenyumlah, Nona Alexander. Hari ini aku akan membuatmu menjadi ratuku. Apapun yang kamu inginkan tinggal sebutkan dan aku pasti akan memberikannya, ucap Aidan sembari menyerahkan tangannya kepada Maria.
Benarkah? Tanya Maria sembari melirik tangan kekar Aidan tanpa berkeinginan menyambutnya. Ya, apapun itu. Mau apa? Ponsel baru, baju baru, sepatu baru atau perhiasan? Sebutkan saja. Saat ini aku ingin makan karena perutku sudah lapar, Tuan. Untuk permintaan lainnya, akan kupikirkan sambil makan, jawab Maria sembari melangkahkan kakinya mendahului Aidan. Aidan terkekeh pelan. Ya, Tuhan. Baru kali ini aku menemukan gadis yang berani menolakku mentah-mentah seperti dia. Tapi, aku tidak akan menyerah, Nona Alexander. Aku akan buat kamu luluh, seluluh-luluhnya. Gumam Aidan sembari melangkah mengikuti Maria dari belakang. Maria menikmati makan siangnya dengan lahap tanpa mempedulikan Aidan yang terus memperhatikan dirinya bahkan tanpa berkedip sedikit pun. Tiba-tiba saja perhatian Aidan teralihkan pada gelang yang melingkar di pergelangan tangan Maria. Gelang yang hampir mirip dengan gelang yang dikenakan oleh Dylan. Cuma bedanya milik Maria memiliki manik-manik berbentuk kepala Hello Kitty. Boleh aku bertanya? Siapa yang memberikan gelang ini padamu? Tanya Aidan sembari meraih tangan Maria. Maria refleks menarik tangannya kembali dan hal itu membuat Aidan kembali tersenyum. Aku cuma ingin melihat bentuk gelangmu, Nona Alexander. Bukan dari siapa-siapa, memangnya kenapa? Tidak apa-apa, hanya penasaran saja. Setelah acara makan siang mereka selesai, Aidan mengajak Maria berjalan-jalan mengelilingi mall tersebut. Sekarang kamu mau beli apa? Tanya Aidan yang berjalan di samping Maria. Maria mengedarkan pandangannya ke sekeliling sambil tersenyum. Maria teringat jalan-jalannya bersama Om Udin, di mana ia membelikan baju piyama untuk lelaki itu. Apa Om Udin memakainya, ya? Bagaimana jika tidak? Batin Maria. Karena Maria tidak juga menjawab pertanyaannya, Aidan kembali bertanya kepada gadis itu. Maria. Hah? Kamu mau beli apa? Tanya Aidan lagi. Maria menyeringai kemudian menarik tangan Aidan agar lelaki itu mengikutinya. Aku ingin beli sesuatu yang banyak, boleh kan? Tentu saja boleh. Kamu mau beli apa? Sebutkan saja, ucap Aidan dengan wajah sumringah. Apalagi saat ini tangan mungil itu sedang menggenggam tangannya. Maria mengajak Aidan memasuki sebuah toko yang sudah menjadi langganannya. Ia sering berburu koleksi pernak-pernik kucing fenomenal itu di sana. Aku ingin menambah koleksiku, Tuan Aidan. Sekarang ikutlah denganku. Aidan mengerutkan alisnya setelah tahu toko apa yang sedang ia masuki. Sebuah toko menjual berbagai macam aksesoris, boneka, pakaian dan semua yang bertema Hello Kitty. Karena ini adalah kesempatan dalam kesempitan bagi Maria, ia pun mengambil barang apa saja yang ia lihat bagus dan cantik. Sang pemilik toko tentu saja sangat senang karena barang dagangannya laris manis. Mereka mengeluarkan segala macam koleksi terbaru mereka dan diborong habis oleh Maria. Aidan hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat Maria yang begitu bersemangat menjelajahi ruangan itu. Setelah beberapa jam kemudian, selesai. Ucap Maria sambil tersenyum puas. Sudah selesai? Atau masih ada yang ingin kamu beli lagi? Aidan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana tidak, barang belanjaan Maria yang semuanya bertema Hello Kitty tersebut akan segera memenuhi mobilnya. Belum lagi ia memikirkan berapa yang harus ia bayar untuk semua barang-barang yang menurutnya sangat aneh tersebut. Sudah cukup. Terima kasih, Tuan Aidan. Setelah mendengar jawaban dari Maria, Aidan pun segera mengeluarkan dompetnya dan meraih sebuah kartu untuk membayar barang belanjaan gadis itu. Benar saja, setelah membayar semua barang belanjaan Maria yang ternyata mengocek dompet lumayan dalam, sekarang Aidan kebingungan melihat mobil mewahnya yang penuh dengan benda-benda bertema Hello Kitty tersebut. Sebenarnya apa yang akan kamu lakukan dengan semua benda ini, Maria? Tanya Aidan sambil menggaruk tengkuknya. Menambah koleksiku lah, Tuan. Dan apa kamu tahu, Tuan Aidan? Aku ingin menikah dengan tema Hello Kitty, semuanya serba Hello Kitty. Jawab Maria dengan sangat antusias. Bagaimana jika calon suamimu tidak mau? Ya, tidak jadi menikah. Maria masuk ke dalam mobil Aidan kemudian duduk di sana dengan wajah sumringah. Wajah Aidan nampak frustrasi. Bagaimana tidak, ia membayangkan dirinya yang gagah harus berdiri di pelaminan yang penuh dengan benda itu di sekelilingnya.
Apa yang akan dikatakan oleh rekan-rekan bisnisku jika aku menikah sesuai dengan keinginan gadis itu? Di mana aku akan meletakkan wajahku? Gumamnya sambil menggaruk tengkuknya untuk kesekian kalinya. Ayo, Tuan Aidan. Aku sudah lelah, aku ingin pulang, panggil Maria yang sudah duduk manis di dalam mobilnya. Baru saja Aidan ingin menyusul Maria, seorang wanita cantik menghampirinya. Aidan. Aidan berbalik dan ia sempat terkejut saat bertatap mata dengan wanita itu. Kamu? Wanita itu tersenyum kemudian memperlihatkan mobil milik Aidan yang penuh dengan barang belanjaan milik Maria. Wah, memborong, ya? Ngomong-ngomong siapa gadis itu? Kekasihmu atau? Tanya wanita itu. Dia. Adik sepupuku, jawab Aidan. Maria membuka pintu kaca mobil Aidan sembari melambaikan tangannya kepada wanita itu sambil tersenyum. Maria tahu bahwa wanita itu kemungkinan adalah mantan kekasih Aidan. Adikmu cantik, ya, ucap wanita itu sembari membalas lambaian tangan Maria. Maafkan aku. Sepertinya aku harus segera pergi. Tanpa mendengarkan jawaban dari wanita itu, Aidan segera masuk ke dalam mobilnya kemudian melaju meninggalkan mall tersebut. Dia mantan kekasihmu ya, Tuan? Dia cantik, ucap Maria sambil tersenyum. Bukan siapa-siapa. Setelah beberapa saat, mobil sport mahal milik Aidan tiba di halaman depan mansion Tuan Marcelo. Marisa yang menyambut kedatangan mereka, membulatkan matanya ketika melihat banyaknya barang belanjaan milik Maria. Astaga! Apa ini, Maria? Pekik Marisa. Tuan Aidan sendiri yang mengajak Maria belanja. Ya, Maria beli saja apa yang Maria mau, jawab Maria sembari melangkah masuk ke dalam mansion meninggalkan Aidan dan Marisa di tempat itu. Aduh, Aidan. Maafkan Maria, ya. Marisa merasa sangat bersalah karena anak gadisnya sudah membuat Aidan kerepotan. Tidak apa-apa, Nyonya Marisa. Lagi pula apa yang dikatakan oleh Maria benar. Setelah para pelayan berhasil mengeluarkan barang belanjaan Maria dari dalam mobil mewahnya, Adian pun segera pamit dan pergi meninggalkan mansion. Marisa bergegas menuju kamar Maria dan mencoba menasehati anak gadisnya itu. Sayang, seharusnya kamu tidak boleh seperti itu kepada Aidan. Dia itu baru menjadi calon tunanganmu. Bagaimana jika dia membatalkan pertunangan kalian setelah ini? Bukannya cemas ataupun khawatir, Maria malah tertawa mendengar ucapan sang momi. Aduh, Mom. Seandainya itu benar, Maria akan sangat bahagia. Loh, kok begitu? Jujur ya, Mom. Tuan Aidan itu gengsinya terlalu tinggi. Dia tidak cocok sama Maria. Dia bahkan malu mengakui Maria sebagai calon tunangannya, jawab Maria sembari melepaskan seragam sekolah yang masih melekat di tubuhnya. Benarkah? Ya, Mom. Dan jika nanti Tuan Aidan minta ganti rugi atas semua barang belanjaan Maria hari ini, Maria siap kok menggantinya. Sombongnya, gadis Dedi. Memangnya kamu punya uang sebanyak itu? Tanya Marisa sambil mencebikkan bibirnya. Ya, enggak sih. Tapi, Maria bisa minta ganti sama Dedi. Maria melemparkan senyuman konyol kepada Marisa. Dasar. Maaf, Tuan Melvin. Bolehkah aku bertanya? Suara Tuan Felix terdengar sangat serius ketika mengajak Melvin bicara via telepon. Ya, tentu saja, Tuan Felix. Tanyakanlah, jawab Melvin sembari melepaskan kemeja yang sedang ia kenakan kemudian meletakkannya ke keranjang pakaian kotor. Sebenarnya apa yang kamu lakukan kepada Akira, gadis penari yang semalam aku sewa? Sekarang dia sudah memblacklist namaku sebagai pelanggannya. Terdengar jelas dari nada bicaranya bahwa Tuan Felix sedang kesal kepada Melvin saat itu. Melvin tersenyum tipis kemudian menjawab pertanyaan Tuan Felix dengan santainya. Maafkan saya, Tuan Felix. Sebagai seorang laki-laki, disuguhkan dengan sesuatu yang seperti itu membuat hasrat dan rasa penasaran saya memuncak. Akhirnya dengan tidak sengaja, saya mengacaukan tarian gadis itu. Tapi, Anda tenang saja, Tuan Felix. Saya akan ganti kerugian Anda. Tuan Felix mendengus kesal. Ini bukan masalah uang, Tuan Melvin. Apa kamu tahu, tidak mudah mendapatkan seorang Akira. Aku bahkan sudah berkali-kali mencoba menyewa jasanya dan baru kali ini dia bersedia memenuhi panggilanku. Sekarang, kamu malah mengacaukannya, gerutu Tuan Felix.
Maafkan saya sekali lagi, Tuan Felix. Saya berjanji pasti akan membayar semua kerugian Anda, jawab Melvin sambil tersenyum tipis. Ah, sudahlah. Tuan Felix segera memutuskan panggilannya. Lelaki parubaya itu benar-benar kesal karena namanya sudah di-blacklist oleh Akira akibat perbuatan Melvin. Setelah Tuan memutus panggilannya, Melvin mencoba menghubungi seseorang yang terdaftar di salah satu kontraknya. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan info tentang gadis itu? Ya, Tuan. Melvin terlihat sangat serius mendengarkan ucapan seseorang yang sedang bicara di seberang telepon. Ia tersenyum puas karena akhirnya ia tahu siapa sebenarnya Akira, penari erotis yang membuat Melvin begitu penasaran. Baiklah, terima kasih infonya. Keesokan harinya, di saat Tuan Marcelo, Marissa, Marvel dan Maria sedang sarapan, Melvin malah izin pamit kepada kedua orang tuanya. Mom, Dad, aku pergi dulu, ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Loh, kamu tidak sarapan dulu, nak? Tanya Marissa dengan alis yang saling bertaut menatap Melvin yang kini berdiri di sampingnya. Tidak, Mom. Aku akan sarapan di kantor saja, ucapnya sembari berlalu setelah mencium kedua pipi Marissa. Hati-hati di jalan ya, Vin. Yes, Mom. Tumben, gumam Marvel sembari memperhatikan Melvin yang semakin menjauh dari meja makan. Mencurigakan ya, Kak, sambung Maria. Marvel terkekeh pelan saat ia menoleh pada adik perempuannya itu. Ia mengusap puncak kepala Maria sambil berucap, "Hus, kamu tidak boleh bilang seperti itu pada Kak Melvin. Sebaiknya kamu sekolah aja yang benar biar hasil ujianmu nanti memuaskan. Kamu tidak ingin, kan calon suamimu melihat betapa anjloknya nilaimu," goda Marvel. Maria mengerucutkan bibirnya, ia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu dari Marvel. Sementara itu, sebelum berangkat, Melvin sempat memperhatikan kediaman Tuan Yo dan Sofia. Ia ingin memastikan bahwa Sakila masih berada di kediamannya. Setelah berhasil memastikan bahwa Sakila masih berada di sana bersama Mommy dan Daddy serta kedua adiknya, Melvin pun segera memasuki mobilnya. Melvin melajukan mobil tersebut menuju sebuah universitas swasta yang terletak di tengah kota. Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, Melvin menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang universitas tersebut. Melvin meraih ponselnya dan mencoba menghubungi laki-laki yang ia tugaskan untuk memata-matai Akira. Tidak butuh waktu lama, lelaki itu segera menerima panggilannya. Ya, Tuan. Di mana gadis itu? Tunggulah sebentar lagi, Tuan. Dia masih di perjalanan menuju kampus tersebut. Baiklah kalau begitu, sahut Melvin sambil tersenyum tipis. Tidak berselang lama, yang ditunggu-tunggu oleh Melvin pun tiba. Sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang kampus, tak jauh dari mobil Melvin. Seorang gadis cantik keluar dari mobil tersebut dengan menggendong tas ransel di punggungnya. Melvin memperhatikan gadis itu tanpa berkedip sedikit pun. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Seorang gadis yang sangat mirip dengan Sakila. Dengan tergesa-gesa, Melvin keluar dari mobilnya kemudian menghampiri Akira sambil berlari kecil. Akira tidak menyadari keberadaan Melvin di tempat itu. Seandainya ia tahu, pasti Akira akan segera berlari menjauhi Melvin. Akira. Melvin meraih tangan Akira dan menggenggamnya dengan erat. Gadis itu membulatkan mata setelah mengetahui ada seseorang yang meraih tangannya. Apalagi setelah mengetahui bahwa yang sedang menggenggam tangannya adalah Melvin. Lelaki yang sudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Kamu. Pekik Akira. Ikutlah denganku. Ucap Melvin sembari menarik tangan Akira dan mengajak gadis itu masuk ke dalam mobilnya. Lepaskan aku, Tuan. Atau aku akan berteriak. Ancam Akira, mencoba melepaskan tangan Melvin yang mencengkeram erat tangannya. Melvin tidak peduli, ia terus menarik tangan Akira dan membawanya masuk ke dalam mobilnya. Aku berjanji tidak akan menyakitimu, Akira. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu yang penting padamu. Percayalah, ucap Melvin mencoba menenangkan gadis itu. Mau apa kamu, Tuan? Jangan macam-macam padaku. Aku bisa saja memanggil kedua bodyguardku untuk menghabisimu. Ancam Akira sekali lagi. Melvin terus menyunggingkan senyuman di wajahnya. Ia tidak menyangka akan menemukan sosok Sakila dengan sifat yang berbeda.
Jika Sakila putri dari Tuan Yo lebih pendiam dan pemalu, berbeda dengan Sakila yang sedang berada di hadapannya. Gadis ini jauh lebih berani dan lebih menantang untuk ditaklukkan. Kenapa kamu melihatku seperti itu, Tuan? Kesal Akira dengan mata membesar membalas tatapan Melvin. Tidak apa-apa, Nona Akira. Aku hanya kagum melihat kecantikanmu, sahut Melvin. Jangan kamu pikir karena pekerjaanku yang seperti itu, kamu bisa menyentuh tubuhku sesuka hatimu. Oh, tidak seperti itu, Tuan. Melvin tidak menjawab, ia malah menghidupkan mesin mobilnya kemudian melajukannya meninggalkan kampus tersebut. Sebenarnya kamu ingin membawaku kemana, Tuan? Dan apa masalahmu denganku? Pekik Akira dengan wajah cemas. Tenanglah, Nona Akira. Aku sudah bilang padamu bahwa aku tidak akan berbuat jahat padamu. Aku hanya ingin bicara empat mata denganmu, itu saja. Tapi, aku tidak mau. Akira meraih ponselnya kemudian mencoba menghubungi kedua bodyguardnya. Namun, Melvin sudah mencurigai hal itu. Melvin merebut ponsel Akira kemudian menyingkirkannya dari gadis itu. Kembalikan ponselku. Tidak akan, sahut Melvin sembari menyeringai. Melvin menyimpan ponsel Akira ke dalam saku celana yang ia kenakan agar gadis itu tidak bisa mengambilnya. Akira benar-benar marah. Ia memukul-mukul Melvin dengan tas ranselnya hingga beberapa kali Melvin menjerit karena pukulan gadis itu lumayan menyakitkan. Hentikan, Nona Akira. Apa kamu ingin kita celaka, ha? Kesal Melvin yang akhirnya meninggikan nada bicaranya. Akibat ulah Akira, Melvin hampir saja tidak bisa mengendalikan mobil yang sedang ia kemudikan. Akira menghentikan aksinya kemudian kembali ke posisi semula dan pasrah menerima nasibnya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku, Tuan? Melvin Alexander, sahut Melvin sembari mengulurkan tangan kanannya kepada Akira sedangkan tangan kirinya masih memegang setir mobil. Akira menatap uluran tangan Melvin tanpa berkeinginan untuk menyambutnya. Wajah Melvin merona, perlahan ia menarik tangannya kembali sambil tersenyum kecut. Tunggulah sebentar, aku ingin mencari tempat yang nyaman untuk kita bicara. Melvin mengedarkan pandangannya hingga akhirnya Melvin melihat sebuah taman yang nampak masih lenggang. Ia menepikan mobilnya kemudian berhenti di sana. Melvin mengunci pintu mobilnya hingga Akira kembali menjerit ketakutan. Padahal niat Melvin cuma satu, agar gadis itu tidak akan kabur darinya. Ah! Tolong! Ada yang ingin memperkosaku. Mendengar teriakan Akira yang seperti itu, sontak saja Melvin menutupi mulut gadis itu dengan tangannya hingga Akira tidak bisa berteriak lagi. Hus! Kenapa kamu berteriak seperti itu? Bagaimana jika ada orang yang mendengarnya? Kamu pasti akan mati karena digebuk oleh warga. Ketus Akira. Jika aku mati karena digebuk warga akibat teriakanmu, maka aku bersumpah padamu, Nona Akira. Aku akan jadi setan gentayangan yang akan membalaskan dendamku padamu karena kamu sudah memfitnahku dengan keji. Apa kamu tahu, Nona Akira? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Akira membuang napas kasar. Aku tidak memfitnah, Tuan Melvin. Aku selalu bicara dengan bukti dan buktinya kamu mengurungku dalam mobil ini. Untuk apa coba? Pasti untuk melakukan hal yang tidak senonoh padaku, kan? Heh, pede sekali. Melvin terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Lah, terus. Sudah aku bilang, aku hanya ingin mengajakmu bicara, Nona Akira. Ini tentang kamu, keluargamu dan Sakila. Akira terdiam sejenak setelah nama Sakila disebutkan. Kenapa kamu selalu menyebut nama Sakila? Sebenarnya siapa Sakila itu dan apa hubungannya denganku? Sakila adalah nama seorang gadis yang merupakan anak pertama dari om dan tanteku. Kira-kira dia seumuran denganmu, Akira. Namun, ada sesuatu yang sangat menarik di antara kamu dan Sakila. Sesuatu yang menarik di antara kami? Apa maksudmu? Tanya Akira yang semakin penasaran. Kalian begitu mirip dan saking miripnya, aku bahkan tidak bisa membedakan mana Sakila dan mana dirimu, Akira. Benarkah? Akira menautkan kedua alisnya, tetapi ia masih tidak percaya dengan ucapan lelaki itu. Ya, aku serius. Aku bisa membuktikan omonganku jika kamu tidak percaya. Sekarang aku bertanya padamu, mungkinkah jika kamu dan Sakila ada saudara kembar yang terpisahkan? Akira tertawa lepas setelah mendengar ucapan Melvin yang terdengar sangat lucu baginya.
Ya, Tuhan. Tuan. Kamu ada-ada saja. Aku serius, Akira. Aku curiga, jangan-jangan kamu adalah anak dari Om Yo yang sama sekali tidak pernah diketahui, pekik Melvin dengan mata membulat menatap Akira yang masih tertawa. Astaga, kamu semakin lucu saja, sahut Akira yang kembali tergelak. Melvin segera meraih ponselnya dan mencari-cari foto Sakila yang masih ia simpan di galeri fotonya. Setelah menemukan foto tersebut, Melvin pun langsung memperlihatkan foto cantik Sakila kepada Akira yang masih tertawa lepas. Coba lihat ini, apa kamu masih bisa tertawa setelah melihatnya? Ucap Melvin sembari menyodorkan ponselnya ke hadapan Akira.